Lahan total 200.000 hektar. Yang berizin hanya separuh. Tapi semua sudah dikuasai. Tak ada yang bertanya, tak ada yang curiga. Tapi, kalau BPK atau Kejaksaan Agung turun tangan, bagaimana kalau wartawan mencium baunya? Laporan hanya mencatat 100.000 hektar. Sisanya fiktif. Asalkan kamu bisa jaga mulut dan aliran berjalan lancar ke PT Timah. Oke, lalu bagaimana dengan keuntungannya? 700 triliun. 350 triliun dilaporkan. Sisanya kita bagi. Kau, anak buahmu, dan asistenmu itu dapat 100. Kau urus jalurnya. Bagaimana? Deal? Deal. Apaan nih? Kita sepakat 100. Kok cuma 50? Maksud kamu apa? Kamu meremehkan saya? Itu semua mereka yang potong. Aku cuma eksekutor. Alah, itu cuma alasan saja. Kamu pikir saya akan diam saja? Tidak akan. Suatu saat saya akan membocorkan hal ini. Permisi. Ya, silakan masuk. Ini adalah semua buktinya. Bukti apa? Bukti atas kecurangan dari PT Timah. Namun yang dilaporkan negara cuma 350 triliun. Dari PT Timah? Iya. Bahkan lebih dari itu. Dia dikendalikan oleh seseorang. Ada pola, tapi aliran uangnya menyebar dengan jelas. Tapi pusat kendalinya hanya satu titik. Ini nggak mungkin kerja perorangan. Dan lihat ini, beberapa transaksi dilaporkan sebagai CSR, padahal masuknya ke rekening pribadi. Saya punya informan di daerah. Mereka sempat curiga, tapi takut buka suara. Kita butuh perlindungan saksi. File dikunci enkripsi. Tapi, kalau kita bisa buka ini, kita bakal tahu siapa saja yang terlibat. Kita bisa tangani ini setengah-setengah. Mulai malam ini, kita bagi tugas. Buka jaringan, lindungi saksi, dan pantau pergerakan dalangnya. Jangan ada kebocoran. Satu langkah salah, semua bisa lenyap. Publik dikejutkan dengan skandal besar. Kasus korupsi 350 triliun terungkap, melibatkan perusahaan tambang milik negara. Namun, pelaku hanya dihukum 5 tahun penjara. Siap! Media menggila. Opini publik memanas. Kita harus alihkan ini, naikkan isu lainnya, apapun itu. Ada kelompok yang bisa kita sebut aliran sesat. Kami sudah akan tahu, tinggal kita tegarin saja. Kita bisa bumbui dengan narasi anti Pancasila, biar makin panas. Tim buzzer siap, tinggal tunggu aba-aba saja. Sebar di semua platform dalam 1 jam. Saya bisa gerakan ormas untuk turun demo kecil-kecilan, biar makin kelihatan nyata. Oke, mainkan. Dorong ke media, aktifkan buzzer, pecah opini rakyat. Neng semua pada tahu nggak? Abi bersyukur banget karena kalian semua telah membersamai Abi dalam perjalanan yang suci ini. Abi, justru kami semua yang sangat berterima kasih kepada Abi. Karena kami diberikan cahaya, diberi jalan yang tidak semua orang bisa lihat.
Setiap hari kami bertemu perempuan-perempuan yang bingung. Dan mereka membutuhkan bimbingan. Ajarannya merupakan penyelamat bagi mereka. Aku sudah mengajak kedua temanku. Awalnya mereka ragu. Tapi setelah mengikuti kajian kita, mereka menangis. Ajaran ini bukan sekedar agama. Ini kehidupan baru, tenang dan damai. Kami akan terus mendukungmu, tak hanya sebagai istri, tapi sebagai penjaga ajaran yang Abi bawa. Allahu Akbar. Po, sini po. Ada apaan? Ya ampun, ini lihat deh. Ini kok bisa ya, Po? Orang-orang pada percaya sama ajaran beginian. Po, gitu-gitu bininya Lima tahu. Masa iya sih? Iya betul. Pada nurut semua lagi. Enggak namanya. Iya. Ngomong aja kayak disuruh. Ih, jadi merinding gak sih liatnya? Merinding banget gue. Katanya sih, ini tuh jalan hidupnya suci. Padahal mah kan jelas nyimpang deh. Bener banget. Setuju. Siapaan sih? Oh, kayak ini mah namanya udah jelas nyimpang. Bener, itu nyimpang Buktinya banget. kan nggak ada. Negara nggak boleh diem aja. Makanya, negara malah Diem aja. Biasa, diem aja. Kalian orang saya kan? Iya, kita orang Anda. Mau apa kali ini? Saya mau kalian bantu saya lancarkan pengadilan ini. Buat hukumannya 5 tahun saja. Bisa aja, tapi itu tidak gampang. Kita butuh licin. Tenang, saya bawa apa yang kalian mau. Boleh saya lihat? Eits, jangan buru-buru. Kamu harus pastikan dulu. Hukuman dia 5 tahun, kalau kurang, nggak lebih. Siap. Gampang. Lihat saja nanti hasilnya. Oke, saya percaya sama kamu. Ini semua sudah direncanakan. Rapi sekali. Seperti sudah direncanakan sejak lama. Uang haram ini dipakai untuk membayar media, menyebarkan opini lewat buzzer, dan bahkan masuk ke kantong aparat. Semua ini dikendalikan oleh satu orang. Dalangnya main di belakang, tapi gerakannya sangat jelas. Lanjutkan audit. Cari nama yang terlibat. Besok kita datangi rumah dalangnya dan tangkap. Saya pernah bagian dari sistem ini. Saya tahu semua. Tapi saya memilih untuk berbicara. Kalau misalnya saya tidak berbicara, sama saja saya membiarkan negara terus merugi. Bohong tuh. Iya, bohong. Dalang akhirnya tertangkap. Audit resmi menemukan aliran dana ke banyak pihak, termasuk media dan aparat. Untuk pertama kalinya, dalang utama di balik kasus besar seperti ini tidak bisa lagi bersembunyi. Proses hukum masih berjalan dan masyarakat menunggu keadilan benar-benar ditegakkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Hikmah yang bisa kita ambil serta pesan-pesan yang kita bisa petik ialah kita tidak boleh mengambil atau menyalahgunakan wewenang yang bukan hak kita, apalagi bertindak korupsi, menyalahgunakan uang rakyat. Itu sesungguhnya merupakan hal-hal yang sangat salah, bahwa kita seperti berada di panasnya api neraka yang sesungguhnya akan membakar kita sewaktu-waktu.
Jadilah kita manusia-manusia yang berjiwa bersih, dan jadilah kita pemimpin-pemimpin yang berlaku jujur kepada diri sendiri serta kepada orang lain, terutama sekali kepada para mahasiswa yang menonton video ini, karena sesungguhnya di tangan kalianlah generasi-generasi yang akan datang. Rumah ini dahulu sederhana, ruang demi ruang dibangun bersama. Angan-angan yang dulu mimpi belaka, kita gapai segala yang tak disangka. Tak sadar menimbun yang lebih berharga, berdiri di atas yang lebih bermakna. Anak tangga yang berlebihan jumlahnya, mendaki terus entah mau kemana. Dan kau selalu bertanya untuk apa, mengelak kerap ku temukan jawabnya. Merisau dan semakin keras kepala,